warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bunda Pak Hari Ramadan, kepadanya dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sebagaimana cek kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa di pagi ini. Mudah-mudahan dalam berdoa tadi dengan sungguh-sungguh dan pembelajaran kita dapat kita pahami dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, lebih dulu Bapak akan mencek kehadiran semuanya. Mungkin semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Kita ada tangan dulu. Baik, kita akan memasuki pembelajaran, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Bapak ingin bertanya, mungkin semua paham salah satu contoh aturan di sekolah. Salah satunya apa? Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Ya betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama yaitu memahami konsep sikap sesuai dengan hukum. Kedua adalah menyebutkan contoh sikap patuh hukum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan tiga, menganalisis dampak negatif dari perilaku yang melanggar hukum. Keempat, menampilkan sikap taat hukum melalui studi kasus secara lisan atau tertulis. Penting taat hukum sejak remaja itu sangat penting bagi kita. Sejak remaja masih sekolah. Kenapa? Apa pentingnya taat hukum? Pertama adalah menjaga ketertiban dalam lingkungan. Terus dalam kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita melanggar hukum, apa dampaknya? Yang pertama dampaknya ketidaknyamanan. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, marilah kita bersama-sama speaking dulu, yaitu dengan menyanyikan lagu nasional yaitu Himne Buruk. Kepada semuanya dipersilakan berdiri.
kita, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Dalam video materi ini silakan semuanya untuk mengumpulkan informasi dalam video ini yang berupa catatan ya. Dicatat apa-apa dalam video ini tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Bagian C, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, b. mempertahankan tertib hukum yang ada, dan c. menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Menonton tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, mungkin sudah dicatat tentang materinya. Sudah. Nah, ya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kalian? Ada. Apa? Mengapa kita perlu mematuhi hukum? Mengapa kita perlu mematuhi hukum? Karena simpel jawabannya sebenarnya. Itu karena untuk terciptanya ketertiban di lingkungan masyarakat, sekolah, bangsa dan negara. Nah, jadi simpel jawabannya. Supaya terciptanya lingkungan yang ketertiban yang nyaman di masyarakat, sekolah, dan negara. Paham? Baik semuanya, kita akan membentuk diskusi kelompok, yaitu yang dicari yaitu tentang macam-macam sanksi dari norma yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dicari adalah macam-macam sanksi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, silakan diatur mejanya masing-masing. Ada yang kesulitan dalam pembuatan diskusi kelompoknya? Ada, Pak. Tentang Menghormati orang yang lebih tua itu termasuk norma kesopanan apa enggak, Pak? Oh ya, itu termasuk norma kesopanan ya. Dilanjutkan, sudah bagus itu. Oh. Baik, karena waktunya sudah habis, itu yang diberikan tadi berapa menit tadi dalam diskusi kelompok? 10 menit ya. Mungkin cukup sudah. Mungkin sudah dapat yang dicari tadi? Sudah, oke. Baik, untuk perwakilan dari kelompoknya masing-masing bergantian terbuka untuk mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1, yaitu norma-norma di dalam masyarakat. Yang pertama, agama. Pengertiannya petunjuk hidup yang tersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, rasul atau nabi yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya, yang pertama beribadah, yang kedua tidak berjudi, yang ketiga suka beramal. Sanksi tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia pahala atau dosa. Ada pertanyaan kepada perwakilan kelompok 1. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan
norma-norma hukum. Pengertian fenomena hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contoh-contoh: harus tertib, A. Harus tertib, B. Harus sesuai prosedur, C. Dilarang mencuri. Sanksi: tegas dan nyata, serta mengatakan dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Ada pertemuan kepada perwakilan kelompok 2. Silakan mari baik, karena pembelajaran kita sudah akhir, maka dari kalian mungkin sudah ada yang dapat menuliskan atau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Saya Pak. Oke, silakan. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang perlu dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keseleraan, mencerminkan sikap sadar hukum dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Kita beri tepuk tangan kepada Pani. Baik, dalam pembelajaran kita pada hari ini untuk mengukur tingkat penguasaan, maka Bapak berikan tugas rumah, yaitu membuat daftar 5 sikap patuh hukum di rumah atau sekolah. Jadi yang dicari adalah kalian membuat 5 daftar 4 sikap patuh hukum dalam di lingkungan keluarga atau sekolah. Paham? Paham. Baik. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sebagaimana pada permulaan pembelajaran tadi kita pun berdoa. Silakan kepada ahli Ramadan untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan salam. Wassalamualaikum